Amin, 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 amin. Amin. Shalom semuanya. Amin. Amin, 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 amin. Shalom semua. Kalau posisi saya begini, oke. Ya. Jelas? Suara saya terdengar jelas nggak? Oke nggak suaranya? Oke. Oke. Oke ya. Sip. Oke. Shalom semua. Sekarang saya udah pindah kota lagi ya. Udah nggak bareng Pak Daniel. Pak Daniel masih di Philadelphia. Saya sekarang sudah ke Las Vegas. Kemarin ada ibadah malam tahun baru di sini ya. Saya layani luar biasa. Saya lihat Tuhan kerja. Kita dari awal dari Indonesia, pesan Tuhan cuma satu ya, sampaikan tentang keluarga. Anda tahu ya, dari semua tempat yang saya khotbah, yang saya bicara, mayoritas saya khotbah tentang keluarga, saudara. Khotbah di tempat ya, bukan Zoom meeting. Nah, ya. Jadi betul-betul khotbah di tempat, ada orangnya, ada alat musiknya, ada panggungnya. Jadi khotbah di tempat. Jadi bukan Zoom meeting ya. Dan saya lihat Tuhan kerja ketika disampaikan tentang keluarga, message yang biasa kita pasti khotbahkan setiap kali kita retret, kayak ada pemulihan satu sama lain. Ajaib. Shalom, ini beberapa baru join. Halo Andreas ya. Tadi Ricardo udah join ya. Shalom semua. Minggu lalu kita udah bahas, oke. Minggu lalu kita udah bahas tentang musim, dan dalam setiap musim ada gaya hidup, ada penyesuaian yang harus Anda buat ya. Karena kalau enggak, saudara tidak akan bertahan menghadapi musim. Kalau Anda ngotot mau di musim tertentu karena Anda suka nuansanya, Anda suka tempatnya, Anda suka pemandangannya, Anda nggak akan kuat. Oke, ketika musimnya berganti. Dan ingat, Allah yang menetapkan musim demi musim. Kita belajar minggu lalu, kalau Anda ingat ya, saudara, ingat pohon itu mengikuti musim. Oke, semua binatang di dunia ciptaan Tuhan, semua pohon, semua bentuk kehidupan taat. Sekali lagi, taat kepada si penguasa, kepada Tuhan yang berkuasa atas segala musim. Oke, gak pernah ada pohon atau binatang yang melawan. Otomatis mereka mengikuti. Kita sebagai manusia yang seringkali tidak ngerti akan musim pendidikan dalam hidup kita. Oke, kita maunya namanya orang hidup dalam daging, maunya bahagia terus, maunya sukses terus, maunya semua baik-baik aja. Kalau bisa apa yang kita mau semua diturutin, ya. Dan tanpa sadar, orang yang terus-menerus ngotot akan apa yang dia mau, hari demi hari dalam hidupnya, sebetulnya kehidupannya akan makin dikuasai oleh keinginannya, saudara. Dia tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang merdeka. Pribadi yang merdeka itu tidak butuh banyak hal sebetulnya. Pribadi yang merdeka dalam Tuhan tidak punya banyak ikatan, tidak punya banyak apapun juga, kecuali apa yang Tuhannya mau berikan dalam hidup dia. Jadi ketika musim berganti, musim yang tidak enak berganti, kita harus belajar menyesuaikan diri. Oke, 2 tahun ini, dengar semua yang baru masuk, masih ngomongin soal musim, ya. 2 tahun ini, saudara, kita belajar untuk menahan diri kita. Kita belajar lebih lagi untuk menyederhanakan diri kita. Betul ya? Saya banyak mengajar tentang kemenangan dari keuangan. Saya banyak belajar mengajar kepada Anda tentang menyederhanakan hidup kita. Belajar dalam hidup ini tidak membutuhkan banyak hal, apalagi yang sekedar dunia tawarkan. Makin Anda terperosok ke dalam lubang dunia, saudara, makin sulitlah saudara akan keluar dari hidup ini, dari dunia ini. Dan ikatan itu akan makin dalam. Dunia itu kayak lumpur hidup, kayak quicksand, pasir yang ngisep kita. Oke, terus-menerus ia mau hidup kita dikuasai oleh dunia. Nah, ketika musim seperti itu terjadi, belajar sesuaikan diri kita supaya kita kuat melewati itu semua, saudara. Apapun yang Tuhan ajarkan pasti baik untuk kita, ya.
Makin hati ini dibentuk makin sederhana, makin gak butuh banyak hal, makin Tuhan itu bisa kerja lewat hidup kita. Harusnya 2 tahun ini sudah cukup mengajarkan kepada kita, jangan mengingini apapun juga. Kecuali belajar mengingini setiap ketepatan, setiap hal yang Tuhan mau dalam hidup ini untuk terjadi dan nyata di hidup kita. Ya, kami belajar banyak, alami semuanya, belajar semuanya, belajar mengucap syukur. Kemarin ya, saya pelayanan kan ya di satu gereja Indonesia di tempat ini. Saya tinggal di rumah hamba Tuhannya, ya, luar biasa ya, ditreat dengan baik, semua diatur dengan baik ya, orang baik. Nah, beliau ini sewa satu gereja bule ya, besar. Jadi saya kaget juga ternyata pas malam tahun baru yang biasa ruangan kecil dipindah ke ruangan besar. Jadi mereka pakai sanctuary yang paling utama, nggak pakai chapel lagi ya. Gede gerejanya. Tentu ya di Amerika ini gereja itu disewa-sewain sama sih di Indonesia juga ya. Jadi sewa-sewain ibadah ya. Nah, udah nih ya, pindah ke ruang yang besar ya. Saya bantu-bantu angkat-angkat apa ya, hamba. Nah, udah ya. Setelah semuanya selesai, oke, kemarin pas malam tahun baru, saya kan butuh wifi buat baca, buat chat. Saya tanya satu orang bule yang ada di sana, besar badannya ya. Saya pikir dia sekedar pekerja atau petugas yang nungguin. Oke, saya tanya, saya bilang punya wifi nggak di tempat ini? Lalu dia agak sinis nyindir ngomongnya, dia bilang kayak gini, si bule ini, no, dia bilang gini, beside katanya, how do I know if there's a wifi in this church? I'm just the pastor, dia bilang kayak gitu. Maksudnya apa ya? Jadi masih gini saudara, mana mungkin sih saya tahu ini gereja tuh ada wifi apa enggak? Saya kan cuma pendetanya, cuma gembalanya. Nah, ya kan, indir sebenarnya dia mau bilang dia gembalanya gitu loh, ya kan? Ya udah. Oh, so saya bilang, oh you're the pastor. Wow, saya bilang. So, you are pastor in this church? Terus dia cerita, iya saya yang pastor bertua, ternyata umur 63 tahun, ya. Terus dia cerita, ini kita baru kenal nih sama si pendeta bulenya. Oke, besar, tanahnya besar, ruangannya banyak. Ternyata gereja ini disewakan ke 8 gereja lainnya. Ada gereja Korea, ada gereja Kamboja, ada gereja gereja Filipina kalau nggak salah, ada Messianic Jews, ada Jews beneran, ada Yahudi beneran, kemudian ada beberapa gereja lagi yang nyawa di chapel ini di chapel ini di Las Vegas ya. Oke. Dan kemudian dia bilang begini, ya, ini baru kenal. Ya, saya bilang, saya the guest speaker, saya bilang saya dari Indonesia, saya terbang ke sini untuk melayani beberapa tempat, saya bilang. Terus dia cerita, si pendeta gembala sidangnya. Ya, well, dia bilang, ini nuansanya udah nggak enak, ya. Jadi udah nggak enak. Dia baik tapi kayak asam orang itu. Oke. Orang itu kayak asam. Ya, well, kata dia, saya rintis gereja ini udah lama, dia bilang. Kamu tahu nggak? Saya rintis tempat ini itu ketika saya masih baru married. Dan kamu tahu nggak? Kita mulai itu di rumah papanya. Jadi dia mulai di rumah papanya, dia bilang sama papanya, kemudian mau saya yang pimpin gerejanya atau papa yang pimpin. Kalau papa yang pimpin, saya jadi anak buah papa. Tapi kalau saya pimpin, papa jadi anak buah saya, papa bantu saya. Bapaknya mikir, akhirnya bapaknya bilang, oke lah, kamu aja yang pimpin. Suara saya masih jelas semua? Masih oke? Bisa diberi petunjuk? Halo? Jelas? Oke, sip. Ya. Nah, udah. Terus kemudian, udah nih, ya dia cerita. Baru kenal 5 menit, dia bilang, langsung bersungut-sungut. Dia bilang gini, semua dia udah gak enak lah, pokoknya udah ngomongin hal banyak yang gak enak, terus dia bilang kayak gini, you know, dia bilang, saya itu masih ngutang ke bank untuk bayar gedung ini. $575.000 US. Terus saya nanya, besar sekali ya utang saya. Coba, kalau dalam rupiah berapa tuh?
Dia bilang. Saya hitung. Saya bilang, oh it's around berapa ya? 8M ya? Is it? Betul ya? 8M kan? 8 billion. Saya bilang, wow. Dia bilang, iya. Dia bilang, saya tuh masih utang. Makanya gereja saya sewa-sewain ke 8 gereja lainnya. Ada yang udah nyewa selama 18 tahun. Ada yang udah nyewa 22 tahun di gereja itu. Saudara, di ruangan yang sama nyewa 20 tahun. Ada yang nyewa 18 tahun. Pastor TV, rekan kita baru di sini 2 tahun terakhir. Ya. Berapa bulan terakhir di ruangan ini. Ya. Dan dia mengeluh, dia bilang saya mesti cicil ini, saya mesti cicil itu, saya mesti begini, saya mesti begitu, oh kita begini. Ini orang lelah sekali dengan hidupnya. Oke? Dan dia nafasnya udah tahu ya kalau nonton film orang bule itu yang ngeluh mulu. Orang bule kan banyak yang sinis, terus ngomongnya nggak enak mulu, ngomongin yang nggak enak pokoknya. Ya. Kayak hidup itu kayak gak enak banget. Terus dia bilang, ya saya bentar lagi mesti pulang. Oh, dia bilang dia very tired, dia mesti makan malam bersama keluarga. Dia bilang. Dan I have to get back here again. Dia bilang. So saya nanya, are you the one that lock the building? Kamu yang tutup pintunya nanti nih ntar malam? Ya, dia bilang, I don't have anyone. Saya nggak punya siapa-siapa, kata dia. Saya tuh cuma sendiri, ya sama satu full timer saya, tukang megang sound system, dia bilang. Jadi dia sama sekali nggak ada yang dia bayar, nggak ada full time, nggak ada associate, dan cuman megang sound system aja, dia bilang. Yang megang sound system tuh orang yang dia pekerjakan, oke? Mengeluh terus. Terus saya bilang gini, pastor, you should be thankful, saya bilang, untuk semua yang kamu punya. Kamu tahu nggak? Langsung aja bahasa Indonesia lah, ya ribet. Kamu tahu nggak di Indonesia kita selama pandemi? Let me tell you ya, pastor. Saya bilang saya cerita nih, saya kasih tahu ya. Ada orang-orang itu yang bahkan pendeta-pendeta itu bahkan nggak bisa bayar kontrakan rumahnya. Sebegitu susahnya. Terus saya bilang, what about orang-orang yang di desa? Yang di gurun-gurun yang kamu nggak kenal. Orang-orang di negara dunia ketiga ketika mereka melayani. Saya bilang, kamu tuh udah enak, tahu nggak, di Amerika. Langsung saya tanya, let me ask you, saya bilang. Is your wife still with you? Istri kamu masih sama kamu nggak? Iya, masih. Anak-anak kamu ke gereja nggak? Saya bilang. Iya. Karena saya baru tahu dari Pastor TV, dari rekan kita di sini, anaknya melayani juga jadi worship leader. Udah married yang perempuan. Yang laki bantuin sound system. Dan mereka ini mau makan keluarga malam tahun baru. Mereka kumpul. Kamu tuh udah bagus. Kamu tuh udah bagus 60 tahun sekian. Udah pelayanan lama. Anak-anak kamu dalam Tuhan. Dan kamu punya gereja dengan segini gede gedungnya. Utang $575.000 diributin banget. Kamu nggak tahu betapa susahnya, saya bilang. Hamba-hamba Tuhan di Amerika. You should be thankful. Kaget dia. Dia merenung. Ya, dia bilang, ya keadaannya begini. Wow, dia bilang di Indonesia ternyata sesusah itu ya. Saya bilang, iya. Saya bilang, oke. Orang ini, saudara, menggerutu tentang hidupnya. Nggak puas tentang hidupnya, padahal yang dia punya banyak. Gedungnya aja gede. Ya. Dia cerita parking space-nya luasnya seperti apa dan sebagainya. Lalu habis dia cerita kayak gitu, dia cerita tentang ketika dia telah melayani di Filipina. Dia mau bantu satu gereja, ya dia cerita satu rombongan gereja, ya orangnya ada 50-an katanya satu gereja. Pas jam 8 tepat itu belum ada yang hadir. Cuma ada 2-3 orang. Tiba-tiba jam 8.15 satu truk datang dan isinya 45 orang. Jadi satu jemaat tuh diangkut pakai satu truk. Dia cerita. Terus dia mulai ketawa, dia mulai mengingat masa-masa yang lalunya, ya, ketika dia pelayanan. Saya berpikir gini ya, ini orang sekalipun pelayanan, sekalipun kelihatannya hebat, besar, gedungnya gede banget, gedung segitu kayak buat macam-macam saudara sebetulnya, ya, buat segala hal kita bisa pakai. Dan ini Las Vegas tuh, Amerika, ya, ada begitu banyak gereja di sini, yang kecil juga banyak, yang di pedesaan juga banyak, yang di pelosok juga banyak. Ya, tolong yang belum di-mute bisa di-mute nih, siapa baru masuk nih, ya.
Ada begitu banyak orang yang susah di Amerika juga sama, ada begitu pendeta yang susah ya. Saya cerita tentang teman saya di Thailand melayani sebagai misionaris. Anda tahu ya, orang bule naik motor sama istrinya orang Indonesia, anaknya 3, goncengan sama-sama, nanjak, jatuh semua, saudara. Semuanya jatuh. Untung nggak luka-luka parah, saya bilang. Jadi saya bilang, Pastor, you have a good life, trust me. Percaya deh, hidup kamu tuh bagus. Kalau kamu tahun baru masih bisa kumpul sama anak-anak kamu punya gedung yang besar, ya utang ya udahlah, memang sistemnya begitu di Amerika ya. Mereka mau gede ya mereka ngutang, akhirnya ambil pinjaman ke bank. 40 tahun, kreditnya 40 tahun kalau nggak salah. 33 tahun kreditnya untuk gedung. Dan sekarang kesulitan bayar. Oke, makanya semua disewa-sewain, diambil-ambilin, sewa-sewain, semua segala macam. Kalau Anda mau tahu, saudara, perjuangannya orang bikin gedung kayak apa, ya, kalau Anda mau tahu tuh, ya, dan lelah jadinya. Orang ini lelah, capek, mulai sinis, mulai nggak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita belajar ini 2 tahunan, setahun lebih, betul nggak? Gampang sekali untuk saya mengenali orang-orang, apalagi hamba-hamba Tuhan yang lelah dengan pelayanannya sendiri. Karena selalu begini, saudara. Memperhatikan terus apa yang dia tidak punya. Memperhatikan terus apa yang dia rasa kurang dari hidup dia. Yang dia ributkan selalu yang kurang, yang kurang, yang kurang, yang kurang terus. Padahal tanpa sadar sebetulnya dia punya banyak dibanding orang lain. Oke? Dan repotnya ini pelayan Tuhan. Serius. Oke? Orang bisa kelihatannya begitu baik dari luar, tapi dalamnya penuh dengan kesinisan, penuh dengan hal yang tidak enak, dan begitu gini dikit aja langsung keluar semua. Ya. Saya berdoa loh, saudara. Tutup tahun 2021. Dengar, apapun yang terjadi yang kamu alami, hidup kamu tuh jangan sinis. Ngerti? Jangan asem. Ngomongnya apa-apa nggak enak. Jadi orang tuh kayak berduri. Dikit-dikit kayak mau nyakitin orang. Dikit-dikit kayak kepengen orang tahu penderitaan kamu. Ya. Coba belajar untuk ngerti. Saudara. Tetap lewati semua musim. Pasti ada yang baik juga yang Tuhan kerjakan. Tadi saya bilang sama istri saya. Gak bisa kita itu, oh tahun ini tahun, apa ya, tahun baik, tahun buruk, atau apa. Nggak bisa. Karena gini, dalam tahun yang baik pun, misalnya, tahun yang Anda anggap baik lah, apa iya pasti sempurna? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Tetap ada yang kurang. Dan gini, sekarang kita ngalamin 2 tahun yang gak enak. Ada nggak yang baik, saudara? Tetap ada kan? Yang bisa dinikmati bersama-sama dengan keluarga, atau pribadi kita, ngalami jamahan Tuhan, ngalami ini, ngalami itu, tetap ada yang baik. Oke, yang penting tuh gini, apa sih pendidikan yang secara garis besar Tuhan mau ajar kita melewati semuanya. Kadang-kadang ada orang yang datang merugikan kita. Kadang-kadang ada pribadi yang menyakiti kita, suami kita, istri kita, anak kita mungkin, orang tua kita. Melewati semuanya dalam tahun itu, Tuhan tuh mau ajar apa sih sebetulnya? Hati seperti apa sih yang ia ingin timbulkan, yang ia ingin munculkan dalam hidup kita sebetulnya. Oke? Nah, begini. Kalau Anda ngalamin yang gak enak, apapun juga, oke, tetap percaya. Tutup tahun 2021 dengan percaya bahwa Tuhan tetap punya yang baik dalam hidup saya. Saya punya satu ayat yang saya mau sampaikan hari ini dan luar biasa ya Glenn. I think nanti kita nyanyi lagu yang tadi kamu buka aja ya. Kita udah nggak perlu nyanyi lagu yang ajar kami Tuhan menghitung hari-hari itu ya. Lagunya pas banget saudara. Memang itu yang sebelum saya ingin sampaikan. Mari kita lihat sama-sama Yeremia pasal ke-29. Coba lihat saudara. Yeremia pasal ke-29. Kita baca dulu dari atasnya. Biasa kita hanya baca di ayat 11 saja. Sekarang baca dari atasnya. Oke? Tolong percaya dalam Tuhan ada pengharapan. Nah, jangan Anda mengharap yang aneh-aneh,
Jangan Anda mengharap yang glamor-glamor, gak ada gunanya, saudara, gak ada gunanya. Ya, ini bukannya zaman seperti itu. Harusnya saudara mengerti bahwa Tuhan justru mau kita menang dari model-model kayak begitu. Oke, tolong berharap yang make sense. Tolong punya pengharapan yang ilahi kalau bisa. Tolong punya pengharapan tuh yang surgawi, yang rohani, saudara. Yang betul-betul Yesus mau kerjakan. Oke, nah sekarang lihat Yeremia pasal 29, mulai dari ayat yang silakan, biasanya istri saya bisa share screen. Ada? Yeremia 29. Cece Gwen tolong jadiin co-host dulu dong, Ceh. Atau Cece Gwen boleh kalau misalnya bisa share screen, sampai bisa. Ada Cece Gwen ikutan. Thank you Cece. Yeremia pasal 29. Kita lihat dari ayat keempat terlebih dahulu. Ya. Yeremia pasal 29, mulai ayat yang keempat. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya bacakan buat Anda. Nggak bisa ya? Yang nggak bisa ya? Ini aku mesti dijadiin co-host dulu, si Gwennya gimana nih? Bukan tadi kamu udah host ya? Kamu yang buka kan tadi meetingnya? Iya, tapi dia masuk pakai akun yang sama, jadi aku ke sign out. Oh, oke. Aku share di chat aja ya. Ya udah, Yeremia 29 mulai dari ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Anda. Lihat ini ya. Lihat, ayo lihat, belajar firman Tuhan, belajar mengerti. Hidup ini selalu ada pengharapan. Yeremia 29, lihat ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat setiap kita. Yang di rumah bisa buka handphone di Alkitab, lihat dari ayat keempat sampai ayat yang ke-11. Lihat ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang. Ini surat dikirim kemana nih? Ya, surat dari Yeremia ini dikirim buat siapa? Kepada semua orang buangan sebetulnya, yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi Babel itu mengalahkan Yerusalem, mengalahkan kerajaan Israel. Ya, waktu itu saudara yang disandera, yang ditahan, namanya Raja Yekonya. Oke, ini raja yang jahat. Raja jahat ini, saudara, beserta keluarganya ditahan. Dan juga dibawa juga orang-orang lain, ditangkap, dibawa ke Babel. Oke, diangkut ke dalam pembuangan karena mereka kalah perang. Keadaannya lagi kalah waktu itu, ya. Tapi lihat, jadi surat ini nih, ayat ini nih, semua nih, ya yuk ngerti ya, dengar yang baik ya. Ayat ini semua itu untuk orang-orang yang lagi terbuang, yang lagi kalah perang, bangsanya lagi kalah, oke? Kesannya lagi kalah kehidupannya, lagi berbuat dosa rajanya. Semuanya lagi gawat nih, rajanya lagi dosa, makanya perangnya kalah. Oke? Ini suratnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ya, beda, waktu itu bikin rumah gampang, nggak kayak sekarang ambil KPR dan sebagainya. Ya, waktu itu bikin rumah itu kerjaan sehari-hari, saudara, dan nggak mesti yang kayak sekarang, yang hebring-hebring, yang ada fasilitasnya. Pokoknya rumah buat dia tinggal. Oke? Lihat ayat 6, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lihat ayat 7 ini bagus sekali, saudara. Lihat ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ya. Jadi gini, dengan kata lain, saudara, dimanapun kamu aku buang, dimanapun tempat yang buat kamu tuh kayaknya nggak enak, kayaknya penghukuman Tuhan, kayaknya ada sesuatu yang kacau dan kamu ada yang salah, atau orang lain salah sama kamu,
dimanapun, di kota apapun, di keadaan apapun kamu dibuang Tuhan. Lihat nih, lihat ya. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lanjut, ayat berikutnya. Oh, ini udah ada ayatnya, ya. Lihat ya. Oke, sebab kesejahteraan kota itu adalah apa? Kesejahteraan. Saudara percaya nggak? Bahkan dalam, dengar ya, dengar nih. Bahkan dalam murkanya Tuhan aja, dengar. Bahkan kalau Anda berpikir Anda salah. Bahkan dalam kesalahanmu aja, dalam murkanya Tuhan. Kalau Anda pikir Tuhan hukum saya. Bahkan dalam hukuman Tuhanmu aja. Ia tetap minta kamu belajar berdoa untuk kesejahteraan kamu. Benar nggak? Ayo. Come on guys, betul nggak? Ngerti, saudara? Kalau hari ini kamu mengalami yang gak enak, baik itu karena proses Tuhan, karena kesalahan orang lain, karena apapun yang kamu alami, Tuhan itu ajar loh. Ayo, no matter what, kamu nih di mana aku buang karena kesalahan orang, karena raja yang salah dan kamu terbuang karena orang lain yang salah, atau bahkan karena kesalahan kamu sendiri. Berdoa supaya kamu itu punya kesejahteraan. Berdoa untuk tempatmu itu supaya kamu tuh ikut sejahtera. Dahsyat ya, dia baik ya. Saudara dengar nggak ini semua? Boleh kasih jempolnya nggak? Amin. Amin, come on. Saudara nangkep nggak hal ini? Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oke, kamu salah, ya. Oke, kamu gagal ini, kamu gagal itu. Oke, orang lain memilukan hidup kamu. Kamu ngalamin hal yang gak enak karena yang orang lain perbuat, atau bahkan yang kamu salah sekalipun. Tapi tetap di periode itu tuh, di periode, terserah dia mau disebut apa. Periode penghukuman, periode pendisiplinan, periode pendidikan. Di periode itu, belajar berdoa. Supaya tetap hidup kamu itu apa? Sejahtera dan dipelihara Tuhan. Nangkap, saudara. Nangkap. Lanjut, bisa di-share lagi screen-nya, silakan. Seperti ya. Nah, ini lihat nih, lihat nih, ini ajaib, saudara, ini ajaib. Ini ajaib. Tuhan itu ajaib, betul-betul ajaib. Lihat nih, ayat 8, 9, ya. Sungguh begini firman Tuhan, ini kita baca aja ya. Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu, ya. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan, ya. Nabi-nabi ini ingin memalingkan wajah orang-orang itu dari Tuhan kepada ilah yang lain, kepada dewa yang lain. Dia ajak untuk gak percaya kepada Tuhan. Dia ajak untuk gak punya pengharapan kepada Tuhan. Lihat ayat 10 dan 11. Lihat, ini kuncinya. Yuk. Lihat ya. Kenapa kamu harus tetap berdoa untuk kesejahteraan dirimu sendiri. Sekalipun di dalam buangan. Lihat ya. Yuk, kamu yang ngalamin masalah yang gak enak. Baik karena orang lain yang salah. Ataupun karena kamu yang salah. Ataupun karena hal yang udah terkubur bertahun-tahun, yang udah terbengkalai. Yang udah kering, saudara. Yang udah gak enak. Udah gak tahu awalnya itu kenapa. Gara-gara apa. Pokoknya, here I am. Saya ngalamin ini bertahun-tahun kering. Baik itu rumah tangga atau yang lainnya. Kenapa saya gak enak kayak gini. Tetap berdoa untuk kesejahteraan kamu. Oke? Tetap berdoa. Ingat, setan itu pendakwa dan penuduh. Maunya nyalain orang melulu. Ingat ya. Setan tuh cari-cari kesalahan. Anda baca Alkitab nih. Saudara baca 10 pasal sehari. Setan bilang, tetangga kamu baca 15 pasal. Kamu baca 15 pasal, setan bilang tetangga kamu baca 20 pasal. Jadi nggak pernah beres, saudara, urusan sama dia. Ya, percaya Tuhan tuh baik, titik. Ignorin aja apa yang Anda anggap salah. Ya, hidup tuh jangan tertuduh mulu. Jangan, oh salah, aduh ini kenapa ya, cepat mati kayak begitu. Oke? Tuhan kita lebih besar dari pelanggaran kita dan pelanggaran orang lain. Ngerti? Kita bikin salah, Tuhan tetap bilang, berdoa buat kesejahteraan kamu.
Sekalipun kamu lagi aku buang sekarang. Orang lain bikin salah. Dalam hal mereka, rajanya bikin salah. Satu raja, semua orang sengsara. Ya. Tetap Tuhan bilang, berdoa buat kesejahteraan kamu. Oke? Masalah kapan sejahteranya, dikabulnya kapan, urusan belakangan. Tapi Tuhan mau kita berdoa. Lihat hati Tuhan. Tuhan mau kamu ngerti hatinya. Bahwa ia mau saya sejahtera. Ia yang suruh saya berdoa untuk sejahtera. Nangkap ya. Suruh nangkap gak sampai sini? Amin. Ya. Kenapa? Lihat 10 dan 11. Lihat nih. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini bagus sekali. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Lihat. Barulah aku memperhatikan kamu. Waduh ya. Tadi pagi ada yang share sama saya bilang, waduh Pak, kalau 2 tahun lagi baru terobosan bisa pingsan. Waduh, ini 70 tahun. Gimana itu? Gimana saudara? 70 tahun. Waduh, bisa pingsan nih ya. Ayo oke ya. Yang 2 tahun ya, nggak apa-apa ya. Jadi mau mana? Mau 2 tahun apa 70 tahun jadi ini? Lihat. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Lihat. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Lihat, baru ayat 11 yang sering kali kita baca tanpa konteks-konteks di atasnya. Main nyeplok aja ambil ini ayat, tapi nggak pernah ngerti ini cerita tentang apa. Lihat ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Lihat ya, lihat ya. Tuhan mengetahui rancangannya yang ada pada kita. Ternyata rancangan Tuhan, lihat nih, termasuk kan 70 tahun kegenapan itu yang tadi di atas. Benar nggak? Ayo. Ternyata rancangan Tuhan itu termasuk kan masa-masa di mana mereka dibuang. Ya, karena pelanggaran mereka, karena pelanggaran orang lain. Ya. Sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sorry, ini direkam kan ya yang ya? Direkam ya? Direkam kan? Ya, Good. Saya merasa hadirat Tuhan begitu luar biasa dan saya pengen yang gak dengar boleh dibagikannya. Sebab Tuhan tuh tahu rancangannya. Jadi ini ayat nggak bisa ada ambil sepenggal ngomong sebab Tuhan tahu rancangannya hari depan yang penuh. Nggak, saudara harus ambil ini utuh. Rancangan Tuhan itu ternyata termasuk di dalamnya, saudara. Masa-masa ketika mereka dibuang, mereka ngalamin yang nggak enak baik karena dosa mereka, karena dosa orang lain, karena penyembahan berhala dalam hidup mereka. Tapi tetap suatu hari, saudara, dalam konteks Babel 70 tahun. Oke? Dalam konteks Amarisa tidak mungkin 70 tahun. Ya. Pak Kur nggak mungkin 70 tahun, Pak. Kalau Pak Kur 70 tahun udah 100 lebih umur udah tembus ya. Nggak mungkin ya Pak Kur. Mana Pak Kur? Mana teman saya tuh? Shalom Pak Kur. Ada nggak sih Pak Kur? Mana nih? Wah, jangan-jangan dia nggak dengerin nih, begini penting nih main nyalain Zoom meeting aja nih. Orangnya nggak ada tuh. Nggak nyautin. Wah, nggak 70 tahun ini kayaknya ini Glenn Pak Kur nih. 92 tahun nih kayaknya ini. Padahal pertama kali masuknya loh. Mana sih orang nih? Waduh, nggak ada keringanan ini sih. Wah, sampai sekarang juga belum nyautin. Wah, lagi dobrak pintu lain kali. Kaget. Kata yang ini pintu 70 tahun. Mau cari pintu lain. Nah, tuh nongol juga tuh. Dengerin nggak kamu udah tadi? Ngapain? Diem aja. Ya. Ternyata itu ayat gini. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa? Rancangan apa? Sorry, yang tayangin lagi. Rancangan apa tadi itu? Rancangannya kayak apa? Ya. Lihat. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu, demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera. Wow. Amin, katakan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Termasuk di dalamnya 70 tahun penantian akan kegenapan. Oke? Ya.
Praktis, saudara. Praktis ya. Yang nerima surat ini, sebagian besar, udah mati nanti. Oke. Ketika apa? Ketika Tuhan memperhatikan. Ya. Udah mati. Kalian nerima suratnya 40 tahun, ketika suratnya dikirim, dia akan berumur 110 tahun. Ya, bisa mati, bisa hidup. Baru itu dilepas. Tapi ini yang mau saya sampaikan. Ya, bukan 70 tahun ya. Tenang. 70 is just a number. Tenang. Ya. Dalam konteks Babel, 70 tahun. Dalam konteks Anda, belum tentu 70 tahun. Amin. Oke. Share screen-nya bisa di off aja. Okay, thank you. Salah seorang rekan saya cerita waktu itu. Menarik sekali. Dia bilang, dia ngimpi, saudara, di usia, saya rasa 43 tahun ya. Atau 42, saya lupa. Di usia 43 tahun ini dia ngimpi. Gak tahu ini angka betulan atau angka literal, angka kiasan. Ya. Di usia 43 tahun dia ngimpi. Pak Pur, kalau 43 tahun gimana? Lebih ringan ya dibanding 70 tahun mah ya. Ya, 43 tahun lebih oke lah, gak berapa tahun lagi lah ya. Jangan lemes dulu makanya. Ayo strong. Harus strong. Dunia itu nggak menentu, saudara ya. Jangan gampang ambruk ya. Dia ngimpi 43 tahun, dia dikasih pekerjaan, saudara. Pekerjaan ini sesuai dengan hobi dia, ya. Dia bakal suka banget kalau dia kerja ini, oke? Dan digaji oke, lumayan. Kalau nggak salah begitu. Dan dia bingung juga loh, kok saya umur 43 gini masih ada yang bisa mau ya pakai saya. Udah gitu, saya hobi lagi, saya suka lagi pekerjaannya gitu. Nah, dia bangun, bagus dia cerita. Dia belajar. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya, saudara. Amin nggak? Amin. Kembali kan ke firman yang minggu lalu, Pengkhotbah pasal 3, betul nggak? Nangkap nggak? Nangkap ya semua ya. Oh, dia belajar. Berarti, dengar nih ya. Katakanlah usia dia 41 misalnya, atau 40 lah. Berarti begini, ada jeda 3 tahun antara saya sekarang dengan rancangan Tuhan yang apa? Penuh damai sejahtera, memberikan kita hari depan yang penuh apa? Harapan. Orang yang hatinya damai sejahtera itu bakal punya harapan. Makanya di ayat 7-nya Tuhan berkata, doa supaya kamu tuh sejahtera. Di kota di mana kamu aku buang, di keadaan apapun. Dengar ya, di keadaan apapun doa supaya kamu tuh sejahtera. Karena orang yang sejahtera ini punya harapan. Gitu. Dan dia bilang, oh ternyata ada waktunya. Saya dan 3 tahun lagi, itu ada waktunya. Nah, gimana caranya membridging, menjembatani itu? Belajar tetap punya pengharapan. Amin? Amin ya? Ya. Antara, nih, ulang lagi. Mereka dibuang. Ketika dibuang, Tuhan bilang, berdoa buat kesejahteraan kamu. Ayo berdoa nak, supaya kamu tuh sejahtera. Supaya kotamu itu sejahtera. Karena kalau kotamu sejahtera, kamu sejahtera. Berarti kan Tuhan mau dia sejahtera. Oke? Berdoa supaya kamu sejahtera. Tapi lihat nih ya, Tuhan mendengarnya kapan? 70 tahun kemudian. Oke? Nah, bridging-nya apa? Bridge-nya apa? Pengharapan. Amin. Berharap sama Tuhan. Nangkep ya? Berharap sama Tuhan. Ingat, minggu lalu kita bahas soal waktu Tuhan. Betul nggak? Minggu lalu kita ngomongin tentang waktu Tuhan. Dan tentang waktu Tuhan itu, saudara, harus Anda isi dengan pengharapan. Buat saya ini ya. Tahun ini adalah tahun untuk membangkitkan iman kita. Come on. Tahun ini adalah tahun untuk kita ambil kembali
apapun yang udah kita tinggalkan, apapun yang udah kita kita lepek, kita bilang udahlah gitu. Tahun ini tahun dimana kita pungut kembali apa yang Tuhan pernah beri untuk kita dan kita sepelekan. Oke? Terlepas dari semuanya. Tahun ini adalah tahun, lanjutin ya, selesain yuk, 12 dan 13. Ya. Silakan yang 12 dan 13. Lihat, tahun ini tahun apa? Lihat ya. Saya baca dari ayat 11 dulu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat. Dan apabila kamu berseru, nih ini tahun ini, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Ingat tadi di ayat 7-nya diajarkan untuk apa? Meminta. Ya. Betul ya? Dan ayat 12-nya diulangi lagi. Apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu. Ya terus itu janji Tuhan buat hidup mereka setelah genap 70 tahun. Tapi dijembatani dengan apa? Dengan pengharapan, dengar, dan pencarian akan Tuhan. Amin. Amin nggak saudara? Ya. Amin. Kalau udah kayak begini, udah dibuang, udah lemes, masih nggak mau cari Tuhan lagi, lalu Anda mau ngapain, saudara? Ayo. Udah dibuang, udah nggak enak keadaannya, saudara ya. Tenaga sendiri udah nggak bisa, lalu masih nggak mau cari Tuhan lagi, berdoa lagi udah nggak mau, saudara mau ngapain? Mau ngapain ya? Ya udah selesai semuanya. Jadi orang yang sinis nanti, saudara. Orang yang ngomongnya pahit, ngomongnya nggak enak, dikit-dikit nusuk orang, dikit-dikit kayak pesimis, asem sama kehidupan. Ya, ayo kita cari Tuhan. Tahun ini, saudara, akan ada banyak temuan. Pak Glenn, saya minta izin dulu ya, mumpung orangnya hadir. Kalau Tuhan mengizinkan kita doa lagi 10 hari ya, oke? Bisa ya Pak ya? Bisa ya? Bisa Pak. Kita pakai Janur Asri ya, atau mau gantian ya. Ketika nanti Bebas. Ya, ketika nanti Omicron ternyata terbukti nggak bisa apa-apa, kemudian ada Omega juga nggak bisa apa-apa, selain dijadikan telur, semua udah lebih biasa lagi ya. Yuk, kita kumpul ganti-gantian rumah ya, sementara kita bisa pakai Janur Asri, pakai rumah saya juga bisa ya, dan rumah-rumah yang lain, Elpis juga bisa. Kita akan ada doa 10 hari lagi. Oke, amin guys? Amin? Bisa ya? Oke. Dan seperti yang Tuhan taruh, saya kepengen buka lebih banyak gereja-gereja di rumah. Tolong yang Anda yang rumahnya available, dengar. Saya sampaikan ini profetik ya, saudara. Tolong semuanya dengar. Anda yang rumahnya available, tolong dengar. Belajar mencintai Tuhan, belajar melayani Tuhan, belajar memberi, saudara, kepada Tuhan dengan cara buka rumah Anda. Amin. Oke. Ngerti ya? Belajar seperti itu. Karena itu sangat penting sekali. Percaya deh. Percaya. Kalau kita bisa bikin tuh seperti yang kayak di Jembatan 5 kemarin ya, rumahnya Harry ya. Wah, itu udah luar biasa, udah luar biasa. Udah ajaib. Ya. Kalau itu bayangin ya, hadirat Tuhan kuat, orang satu sama lain baru kenal, saudara. Main juga kayak ada urapannya gitu loh ya. Dan Harry itu ajaib ya. Saya orangnya nggak hadir hari ini. Dia bilang gini, bebas katanya. Mau pakai rumah gua bebas, terserah. Mau kapan aja ya. Bebas. Sebulan sekali Her, bebas. Seminggu sekali Her, bebas. Dia bilang. Itu istri-istrinya pada ikut. Ya. Kalau begitu kita bisa bikin 20 aja saudara. Waduh, bayangkan. Nama Tuhan dimuliakan dan Injil itu lebih cepat diberitakan. Amin. Betul gak? Ya.
Jangan ngarep lagi saudara sekarang satu gedung gereja, ayo semua masuk ke kita. Aduh, bisa nampung berapa? Saudara, woi, kuitang juga gak apa-apa nih. Wih, ini ajaib nih. Kuitang juga ada 2 orang yang mau saya serah terimakan. Oh, ini pasti omnya nih, pasti nih ya. Oke, siap Pak. Siap. Siap. Oke, betul. Boleh ya. Buka rumah Bapak, kita duduk sama-sama. Nanti kita lihat mana Pak Andri. Itu muncul mukanya saya mau lihat. Kur, coba muka kamu mana sih? Mana mukanya si Pak Kur? Nah, ini dia nih ya. Ditutup lagi. Cepet amat, buka aja. Buka aja nggak apa-apa ya. Kayak Peekaboo. Nanti kita lihat Pak Kur. Kita nyembah Tuhan, kita lihat siapa yang pelepasan. Pak Kur apa mereka yang pelepasan. Ya. Yuk, buka di Kuitang, oke? Kemudian rumah-rumah Glenn available di Januari Asli. Wah nih Gilbert jadi korban syukur ya. Udah lebat. Ya. Oke. Dan daerah sebenarnya daerah teman Mary itu ada yang bisa buka ya. Gak tau deh kecuali berubah pikiran lagi nanti ya. Di daerah Casa Jardin boleh yang ya? Boleh yang ya? Boleh ya. Saya mau ajak suaminya nanti biar dia belajar jadi gembala seperti apa ya, menggenapi panggilannya. Kalau dia mau, ayo buka sama-sama di rumah. Percaya deh, trust me guys. Kalau Anda bilang saya mengasihi Tuhan, saya mau pelayanan, saya mau bayar harga. Yang rumahnya memang bisa belajar buka rumah kamu buat jiwa-jiwa. Ayo. Alkitab bilang beri tumpangan. Alkitab bilang Paulus membuka rumahnya. Waktu itu nggak ada Delta, ya sama aja saudara ya. Maling juga ada kan sama aja. Dan udah divaksin juga, betul kan? Vaksinnya vaksin asli semua kan? Ya. Belajar buka rumah Anda buat orang lain. Dan nanti kamu akan lihat Tuhan kerja lewat rumah kamu. Oke? Amin. Ya. Kita akan doa 10 hari nanti tahun ini. Kita akan banyak kumpul. Ya. Kita akan buat yang terbaik, kita akan jangkau jiwa-jiwa, saudara. Tapi terlepas dari semuanya, sebelum saya selesai, biarlah tahun ini menjadi tahun pengharapan buat kita. Amin. Amin. Ya. Jangan mikir dulu hasilnya, jangan saudara. Jangan. Hasil tuh nggak penting. Ini si om yang gereja gede aja ya, hidupnya nggak ada pengharapan, saudara. Ya. I'm sorry, tapi saya bilang puji Tuhan saya lebih sehat gitu. Ya, maksudnya ini my goodness, pendeta Amerika loh, gila. Pendeta Amerika gereja besar, saudara. Tinggal di Amerika, apa-apa gampang. Makanan gampang, ini itu gampang, hukum jelas, saudara. Negaranya makmur, udaranya lebih enak. Tinggal di kota seperti Las Vegas yang bagus, segala macam ya. Gereja gede. Tetap sinisnya luar biasa. Asamnya luar biasa. Kenapa? Karena hatinya udah mati sekian tahun yang lalu. Karena hidupnya udah gak punya pengharapan. Ngerti? Sekalipun banyak sebetulnya yang dia punya. Tetap dia gak merasakan. Tetap dia gak bisa bersyukur. Karena pengharapannya udah gak ada. Udah lama. Selalu bersungut. Makanya Tuhan kesel banget sama orang bersungut-sungut. Ya. Kalau kata istri saya, you don't know yourself. Wow. You don't know yourself. Itu terjemahan Indonesia, lu gak tahu diri. Gitu. Gak tahu benar apa enggak ya. Inggris istri saya agak ajaib, saudara. Amin. Jadi yuk, tahun ini jadikan sebagai tahun, I would say bukan tahun pengharapan, tahun harapan. Ya. Tahun harapan bagi kita. Amin. Selama masa itu belum selesai, masa 70 tahun itu belum selesai. Jadikan ini tahun pengharapan. Caranya gimana, Pastor? Cari Tuhan. Pandang dia. Ia akan membiarkan diri temui ketika kita menanyakan dia. Ketika kita menanyakan dia dengan segenap hati. Ya. Amin. Ketika kita mencari dia, dia akan membiarkan diri temukan. Ini ayat yang terakhir yang kita ulang sekali lagi. Ini kata kuncinya, lihat. Yeremia 29 ya. Ayat yang ke-12 dan 13 saya akan bacakan buat Anda. Dan apabila kamu berseru, ya jadi berseru, oke?
semuanya berseru sama Tuhan. Tuhan, ya, minta yang ilahi, minta yang ajaib, minta yang luar biasa, minta yang pokoknya jangan minta yang duniawi lah. Minta jiwa-jiwa dipertobatkan, minta damai sejahtera, ya tolong jangan minta yang botan-botan gitu-gitu lah. Minta yang normal, yang sejahtera, minta yang ilahi, minta yang ajaib. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi doa ya, saat teduh nyembah Tuhan. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Intinya dijadiin satu lagi. Amin. Yang terakhir, dan kita selesai. Ayub pasal 42. Silakan. Ayub pasal 42. Ayub, sebentar. Ayub pasal 42. Lihat ayat yang pertama dan yang kedua. Kita boleh ambil ayat ini dalam konteks apapun, karena ini ayat yang sangat global sekali dan tidak berbicara mengenai suatu peristiwa tertentu. Ya, Anda boleh ambil comot ini ayat. Semuanya, apapun keadaannya, boleh comot ayat ini. Kalau ayat lain Anda mesti baca sesuai konteks apa enggak. Ayat ini boleh, karena cuma begini doang konteksnya. Lihat ya, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Lihat. Aku tahu, yuk baca sama-sama kalau bisa. Ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Amin. Amin, saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ya. Yuk, share screen dimatiin aja. Boleh buka kamera Anda masing-masing kalau boleh ya. Kalau bisa. Woi, Shalom, Kin, Yuyu, Pak David ya. Lalu bagaimana Pastor kalau saya yang salah? Aku tahu bahwa siapa? Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Betul nggak? Lalu gimana Pastor kalau saya dirugikan orang, disakiti orang? Aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan apa? Segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu kalau saya dibodoh-bodohi, gimana saya dirugikan? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Lalu kalau saya udah menyerah, gimana Pastor? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Ayub itu kan gak lulus sebetulnya, saudara. Dalam ujian. Tapi Tuhan. Amin. Bukan kita, tapi Dia sanggup. Kalau pengharapan kamu itu, dengar ya, kalau pengharapan kamu itu kamu titik beratkan ke kemampuan kamu sendiri, cepat mati pasti. Nggak punya pengharapan. Tapi kalau pengharapan kamu titik beratkan ke pribadi Tuhan, Tuhan engkau sanggup, saya nggak sanggup, engkau sanggup, engkau sanggup, engkau sanggup. Itu tanpa sadar iman muncul sendiri. Amin. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Oke, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Amin. Minggu depan kita akan sambung lagi. Saya mau beri kesempatan buat Glenn berdoa minggu ini. Istri saya juga ya. Minggu depan bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh, apa yang mereka rasakan tentang tahun 2022 ya. Yang lain juga boleh, kalau bisa boleh ngomong. Dewi juga boleh, orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk berdoa, untuk menyampaikan Tuhan ya. Boleh Dewi juga ya. Dewi bisa ya, Dewi? Iya, kok. Nah, puji Tuhan gak ketiduran, masih ada orangnya, saudara. Ya, jadi Glenn, istri saya, dan Dewi bisa berdoa minggu begini. Kira-kira Tuhan mau taruh apa untuk menyambut apa yang telah Tuhan sampaikan kepada
gembala kalian ya, kepada pendeta kalian ya kan. Jadi yuk berharap sama Tuhan. Amin. Amin. Biarkan ini menjadi tahun harapan buat setiap kita, saudara. Amin. Sampai menantikan kegenapan waktunya. Apa yang dari Tuhan itu alami. Oke? Ya. Apa yang dari Tuhan itu Anda alami, saudara. Ya. Setiap hari mari kita cintai Dia. Mari kita cari wajahnya, mari kita temui Dia, mari kita nyanyikan Dia dengan sungguh-sungguh. Ayo saudara di rumah berdoa, ayo saudara, ayo please kenal Dia secara pribadi. Di rumah berdoa, just pray, baca kitab Tuhan, aku mau kenal Engkau, aku mau kenal Engkau Tuhan, temui aku, Tuhan temui aku. Kenal dia, aku mau ngalami Kau lebih lagi ya. Semuanya, ayo aku mau ngalami Kau lebih lagi. Kenal dia. Jangan sekedar bangga dengan apa yang Anda punya, apa yang bisa Anda lakukan, tapi ayo lebih lagi. Minta pengharapan. Minta harapan. Usahakanlah kesejahteraan kota, dimanapun kamu aku buang, kata Tuhan. Ya, dimanapun kamu dibuang Tuhan, usahain kamu tuh punya kesejahteraan. Apapun keadaan kamu sekarang, Tuhan mau kamu berdoa supaya kamu sejahtera. Dan ingat Dia tahu rancangan yang terbaik. Dan ingat, Ia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Amin. Tuhan berkati, biar kita ngalami segala masa, segala waktu bersama-sama dengan Tuhan. Tahun ini menjadi tahun harapan buat setiap kita. Ya, amin. Amin. Saya mau punya hope. Saya mau punya harapan. Amin. God bless you all. Tuhan berkati. Yuk, Glenn. Kita nyanyi lagu yang tadi, luar biasa. Kita nggak kong kali kong apa-apa, tapi lagunya bahkan lebih baik ya. Dari apa? Ya. Benar, haus, barang, jangan main. Ngapain? Kalau masih bisa cari Tuhan, kita cepat kuat. Biar hati kuat, oke? Kuat, hari dia. Ada banyak pertemuan, ada temu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Thank you, Jesus. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, Yuk semua. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam
rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu. Harapanku dalammu, hanya kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku Terima kasih Tuhan. dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus aku, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Sekali lagi sama-sama, aku percaya Ku percaya, ku aman dalammu. Terima kasih Tuhan. 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 Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah seperti yang Kau mau dan kami. Mari setiap kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Percaya, terjadilah seperti yang Kau mau dari kami. Dalam nama Yesus, kami sambut kami sepenuhnya, dan biar tahun ini menjadi tahun harapan dan tahun mencari wajah-Mu dengan luar biasa. Temui kami Tuhan, temui kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, setiap kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Amin semuanya, amin. Tuhan berkati semuanya, ya. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Amin, ya. Saya berdoa setiap kita mengalami yang terbaik, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, oke, supaya apa yang Tuhan mau betul-betul terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, sip. Oke. Jadi buka semua kameranya, ya, puji Tuhan. Pak David, ya, Cynthia, semuanya. Pak Kur baru keluar nih. Okin. Halo Pak Pipin, Weni, Tante Heni, shalom Tante Heni. Happy New Year semua. Happy New Year semua, thank you Kin. Happy New Year semua. Happy New Year, ya. Sudah siap. Ada Andreas, halo Andreas. Shalom Dre. Yun, yang
Emang kemarin bakar babi Yud. Makan babi. Feel with your Bakar babi panggang. Andre di mana? Andre di Bandung ya, Andre ya? What a glory of Oh, di rumah udah pulang. Jesus. Udah pulang. Amin, amin, amin. Nanti kita kumpul lagi, Andre ya, bulan depan ya. Doakan karantina saya, Bapak Ibu. Doakan karantina saya. Loh, katanya mundur, Pak. Pulangnya, Pak. Katanya mundur. Apa? Katanya mundur. Kata siapa?